Adu sepak terjang dan kontroversi pengacara Kamarudin versus Diolipa. Sejak awal Kamarudin Simanjuntak merupakan kuasa hukum utama Brigadir J selaku korban. Sementara itu sebagai tersangka, Baradae sudah beberapa kali ganti pengacara. Salah satunya adalah Diolipa Yumara yang ditunjuk oleh penyidik Polri untuk mendampingi Baradae. Namun Diolipa hanya 5 hari bertugas menjadi pengacara karena diberhentikan secara mendadak. Walau hanya kurang dari seminggu menjadi pengacara Baradae, banyak hal yang kemudian terungkap dari keterangan Diolipa yang sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat tentang sosok Baradae. Dari keterangan kuasa hukum Kamarudin dan Diolipa Yumara, sejumlah publik beropini jika Brigadir J dan Barada berada dalam kapal yang sama dan keduanya menjadi korban skenario atasan. Jejak karir. Pengacara 48 tahun asal Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Kamarudin Simanjuntak dikenal sebagai sosok yang blak-blakan setiap tampil di hadapan media. Setelah tamat dari Fakultas Hukum UKI Jakarta, Kamarudin kemudian aktif sebagai lawyer dengan mendirikan firma hukum Victoria. Namanya mulai dibicarakan setelah pernyataan yang menolak sejumlah uang demi menutupi mega korupsi Hambalang. Sosoknya kembali viral usai menjadi pengacara kasus penistaan agama Muhammad KC. Kamarudin Simanjuntak juga pernah menjadi kuasa hukum pendiri OI, Indra Bonaparte saat berhadapan dengan musisi Iwan Fals dalam kasus pemalsuan dokumen. Kasus lain yang pernah ditangani oleh Kamarudin adalah membongkar kasus korupsi Wisma Atlet dan Hambalang hingga kasus korupsi EKTP. Selain itu, Kamarudin juga terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Demokrasi Republik Indonesia. Diolipa Yumara adalah lulusan Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Diolipa Yumara memulai karirnya sebagai pengacara sejak tahun 1998. Ia kemudian resmi menjadi pengacara tahun 2000. Selain sebagai pengacara, ia juga adalah seorang psikolog. Dalam karir kepengacaraannya, Diolipa pernah menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Nasional, Pusat Peradi Urusan Hak Asasi Manusia. Nama Diolipa pernah disorot saat menjadi kuasa hukum artis Angel Elga pada Juni 2022 akibat tersandung kasus korban penipuan kripto. Tampil casual ala seniman, Diolipa ternyata seorang anak band. Dia memiliki grup band bernama Diolipa Project dan berposisi sebagai vokalis. Di tahun 2018, mereka pernah merilis single berjudul Cengkerweng Ditangkap KPK. Selain sebagai pengacara dan musisi, Diolipa juga seorang YouTuber. Adu fakta dan rumor yang diungkap. Sebagai kuasa hukum Brigadir J, banyak hal telah diungkap oleh Kamarudin Simanjuntak seputar kematian Brigadir J. Pengacara kelahiran 1974 itu menyebut dugaan motif Brigadir J dihabisi adalah karena korban mengetahui perselingkuhan Ferdy Sambo dengan seorang perempuan. Kemudian Brigadir J diduga melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut kepada Putri Chandrawati. Tak hanya sekedar membuat pernyataan terkait isu orang ketiga, Kamarudin bahkan mengaku punya rekaman elektronik bukti perselingkuhan Ferdy Sambo. Adapun Diolipa menjadi sorotan publik usai menyatakan jika aksi yang dilakukan Baradae untuk mengeksekusi Brigadir J merupakan perintah langsung atasannya yang belakangan diketahui publik adalah Ferdy Sambo. Menurut keterangan Diolipa, Baradae dalam kondisi ketakutan dan tertekan saat mengeksekusi rekannya sendiri, sehingga melakukannya dengan memejamkan mata. Selain itu, menurut bocoran Barada Richard, seperti yang kemudian disampaikan Diolipa, mantan kliennya itu diiming-imingi uang tutup mulut oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Diolipa berujar, setelah insiden tragis itu terjadi, Baradae dipanggil oleh Ferdy Sambo dan istrinya. Baradae lantas diiming-imingi uang tutup mulut senilai 1 miliar rupiah. Rencana semula, uang tutup mulut bakal diberikan Sambo setelah kasus berdasarkan kronologi konfrontasi polisi versus polisi itu sudah dalam tahap SP3. Surat perintah penghentian penyidikan.
adu kontroversi. Karena dinilai vokal dan belak-belakan dalam setiap pernyataannya, kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak pun tak lepas dari penilaian sebagai sosok kontroversial. Ia misalnya pernah menuding jika kredibilitas 3 lembaga hukum yakni Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tidak bisa dipercaya. Sikap Kamarudin itu lantas mendapat catatan pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Pernyataan Kamarudin dinilai Aan tak tepat karena seakan memusuhi semua pihak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Alfon Kurnia Palma, yang menyarankan lawyer Kamarudin tak bersikap asal tuduh. Tak sampai di situ, pengacara asal Sumatera Utara itu juga mendapatkan peringatan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi atas pernyataan kontroversialnya. Andirian memperingatkan Kamarudin agar tidak banyak ngoceh di media mengenai kasus Brigadir J. Ia pun meminta Kamarudin untuk menyerahkan bukti ke penyidik dan tak perlu berkuar-kuar di media. Reaksi keras dari Brigjen Andirian itu terjadi setelah Kamarudin Simanjuntak mengaku mengantongi bukti perselingkuhan Ferdy Sambo dengan si cantik. Menurutnya, bukti Ferdy Sambo selingkuh diincar oleh Jenderal Bintang 1. Saking dahsyatnya bukti ini diincar terus oleh Brigadir Jenderal yang memintai keterangan daripada klien saya, kata Kamarudin. Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyinggung Diolipa yang terkesan main klaim atas pengakuan Baradae yang disampaikan sang pengacara ke publik. Agus mengatakan bahwa sejak awal, Baradae sudah berniat mengungkapkan kasus itu sebelum Diolipa ditunjuk sebagai pengacara. Namun karena pengakuan Baradae diungkap ketika Diolipa mendampinginya, publik berpandangan bahwa ada peran Diolipa di dalamnya. Agus pun menegaskan bahwa ada peran penyidik di balik pengakuan Baradae. Pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja sampaikan informasi kepada publik. Kan gak fair itu, kata Agus. Di sisi lain, pasca diberhentikan sebagai kuasa hukum Baradae, Diolipa mengaku tidak mau disebut sebagai mantan pengacara Baradae, meskipun dirinya tidak bisa berbicara banyak tentang kasus Brigadir J tersebut. Diolipa mengatakan surat pencabutan kuasa cacat formal karena tidak diteken Baradae, sehingga dirinya merasa tetap sebagai pengacara non-aktif Baradae atau pengacara Baradae dalam posisi status quo. Meski kukuh bertahan sebagai pengacara non-aktif Baradae, namun Diolipa menuntut honor sebesar 15 triliun rupiah. Diolipa menyebutkan tidak meminta bayaran kepada Barreskrim karena penunjukan dia sebagai pengacara Baradae merupakan tugas negara. Pemecatan sepihak menjadi salah satu alasan dirinya menagih fee 15 triliun rupiah sebagai bayaran atas 5 hari kerjanya sebagai pengacara Baradae. Diolipa menjelaskan, uang 15 triliun rupiah tersebut akan dibagi-bagikan ke banyak pihak, termasuk keluarga Brigadir J. Menurut kalian, apakah permintaan honor Diolipa yang bernilai triliunan itu sah-sah saja? Atau terlalu berlebihan?